kembali lagi di Potensi Kita, podcast LL Dikti 3 Jakarta. Bersama saya Ananda dan kali ini kita kedatangan dua narasumber nih. Jadi kita bisa kenalan dulu nih ke narasumbernya. Pertama mungkin bisa Kak dikenalin. Halo, perkenalkan saya Dini dari Mater Digital selaku penyelenggara Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta tahun 2024. Oke, jadi Kak Dini ini dari Mata Air Digital. Oke Kak, boleh kalau kakak yang sebelahnya? Oke, halo Tris. Perkenalkan aku Jana dari perwakilan tim Higher Education Roadshow LLDT 3, LLDT Wilayah 3. Oke, salam kenal nih Mbak Dini atau dan Kak Jana gitu ya. Iya. Nah, aku sebelum kita diskusi-diskusi kecil nih Mbak dan Kak, aku mau nanya sih kesibukannya Mbak Dini dulu nih ya Kak Jana. Kesibukan Mbak Dini selain memang berada di Mater Digital itu sibuk apa sih Mbak sekarang? Jadi Mater Digital ini kan memang perusahaan yang bergerak di dunia pendidikan ya Mbak. Jadi kita itu menyediakan solusi strategis bagi perguruan tinggi mulai dari pendigitalisasian sistemnya, terus sarana dan prasarana perguruan tinggi sampai ke pengoptimalisasian penerimaan mahasiswa barunya. Dan memang yang untuk saat ini memang mau ada proyek Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta berkolaborasi bersama LLDT Wilayah 3 Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya banget ngurus event itu ya Kak ya Mbak ya. Oke, ini aku kadang berlibet nih Kak atau Mbak nih. Jadi kalau misalnya ada salah-salah nggak apa-apa lah ya. Oke, tadi kan kalau Mbak Dini tuh lagi sibuk-sibuknya ngurus event Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta gitu, yang kolaborasi juga bersama HER. Kalau Kak Jana sendiri nih, Kak Jana lagi sibuk apa sih? Kalau aku lagi sibuk magang aja sih, magang di Oke. LLDT Wilayah 3 ini gitu. Oke. Sama mungkin nyiapin event-event roadshow untuk Higher Education Roadshow. Berarti dua-duanya nih lagi sibuk nih sebagai busy woman nih ya bisa dibilang. Nah, tadi kan Kak Jana bilang kalau lagi magang, berarti Kak Jana lagi semester 7 atau semester berapa? Atau masih kuliah atau udah lulus? Ya, kebetulan aku masih semester 7, tapi karena sekarang ini MSIB, jadi mata kuliah yang aku ambil itu dikonversiin, jadi nggak perlu mikirin kuliah dulu. Keren banget ya, berarti udah gak pusing mikirin Iya, kuliah ya. bener dong. Oke, tadi kita udah kenalan nih bersama Mbak Dini dari Mater Digital, juga Kak Jana dari Higher Education Roadshow. Nah, kita mungkin langsung masuk aja nih ke diskusi kita pada hari ini gitu. Karena kan pasti juga teman-teman di rumah udah pada kepo nih, Higher Education apa, Mater juga apa gitu kan, mereka nih ngapain gitu ya kan. Iya. Nah, aku mau tahu sih Kak atau Mbak nih, sebenarnya dari Mbak Dini dulu. Sebenarnya Mater nih apa sih Kak, dan bidang apa gitu, bergerak di dalam ranah apa? Karena kan tadi kalau Mbak Dini singgung tuh bergerak pada bidang pendidikan nih. Nah, cuman kan kalau kita tahu pendidikan tuh hanya Kemendikbud ya kan. Nah, kalau Mater nih ngapain sih Mbak biasanya? Tadi sempat aku udah mention, jadi memang kita ini bergerak di dunia pendidikan Mbak. Jadi kita tuh punya aplikasi yang penggunanya itu sudah sampai dengan 900-an perguruan tinggi dan memang sudah tersebar di seluruh Indonesia, nggak cuma Jakarta doang gitu. Mulai dari pendigitalisasian sistemnya, sistem informasi akademik atau e-learning, e-library, sampai sistem pelaporan atau open feedernya gitu. Nah, selain itu kita juga ada agenda kolaborasi yang tadi ya Mbak, dan agenda itu tuh udah kita selenggarain sama LLDT Wilayah 3 Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu dari tahun 2005 Mbak. Wow, berarti udah dari Gitu. lama ya Mbak ya? Betul, dari tahun 2005. Nah, nanti Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta tahun 2024 itu terselenggara ke 19 kalinya. Oke. Gitu. Oke, berarti materi sebenarnya udah bukan baru lagi ya Mbak ya, udah terbentuk lama gitu ya. Nah, tadi kan dari penjelasan Mbak Dini yang cukup menarik gini Mbak, gitu Mbak. Tapi pada intinya adalah untuk touching langsung terkait pendidikan gitu ya Mbak ya, dengan fitur-fitur tadi yang udah Mbak Dini jelaskan juga gitu. Oke, tadi itu kan terkait Mater nih Mbak Dini. Kalau Kak Jana nih, karena kan Kak Jana nih sebagai perwakilan Higher Education Roadshow-nya nih, teman-teman juga pasti kalau misalnya dengar kata roadshow tuh pasti yang terpikirkan kan jalan-jalan nih ya Iya. kan. Tapi sebenarnya Higher Education Roadshow-nya itu apa sih Kak?
Oke, karena emang dari namanya Higher Education Roadshow udah pasti kita roadshow. Nah, roadshow-nya ini kemana sih? Kita kan roadshow-nya ke sekolah-sekolah pastinya, sekolahnya SMA, SMK yang di wilayahnya Jakarta. Nah, dan kita itu mengedukasi tentunya untuk teman-teman SMA, SMK gimana sih cara memilih kampus yang benar, seperti itu Mbak. Oke, jadi sebenarnya ya guys, berarti dua-duanya ini sama-sama ke dalam ranah pendidikan Betul. gitu. Tapi memiliki perbedaan walaupun nggak signifikan, tapi tetap sama-sama dalam satu tujuan yang bisa dibilang visi misi yang sama gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kan kalau kita bercerita atau diskusi tentang definisi atau tentang masing-masing apa gitu sebenarnya dan ranah geraknya ternyata sama gitu. Tapi nih kalau misal aku boleh tanya, dengan tadi penjelasan Mbak Dini, Matair tuh sebenarnya proyeknya selain yang sudah dilakukan sejauh ini 19 kali ya untuk PPTJ-nya itu sendiri, sebenarnya apa lagi proyek atau yang akan dilakukan oleh Matair? Jadi nanti di bulan Oktober 2023 sampai November 2023 kami Matair Digital berkolaborasi bersama LLDT Wilayah 3 Jakarta untuk menyelenggarakan Higher Education Roadshow yang sebelumnya sudah di-mention sama Mbak Jana gitu. Nah, memang tujuan utama kenapa kita menyelenggarakan Higher Education Roadshow ini ada 2 poin isu yang kita ambil nih, yang kita angkat dan bawa gitu Mbak. Yang pertama memang menurut data Komnas Perempuan ada sekitar 88% kekerasan itu merupakan kekerasan seksual gitu. Jadi penting banget untuk kita membawa edukasi kekerasan seksual di dunia pendidikan. Mulai dari dampaknya, apa sih sebenarnya batasan-batasan diri, terus misalnya jenis kekerasan seksual itu apa, atau mungkin kalau misalnya nanti terjadi kekerasan seksual, kita tuh harus bagaimana, layanan apa yang bisa kita hubungi. Nah, itu nanti ada pemaparan tentang pencegahan dan penanganan dari kekerasan seksual. Dan yang kedua, nggak kalah penting sebenarnya sampai saat ini Mbak, banyak banget calon mahasiswa baru yang masih asal memilih perguruan tinggi gitu. Karena memang sepertinya masih belum cukup edukasi yang maksimal tentang pemilihan perguruan tinggi, mulai dari misalnya perguruan tinggi yang berakreditasi atau sebenarnya apa sih program studi yang lagi berpotensi saat ini dan lain-lain gitu. Jadi itu sih 2 isu yang kita akan bawa di Higher Education Roadshow gitu. Oke, berarti kalau secara garis besar ada 2 isu nih ya Mbak yang besar untuk dibahas atau diedukasi lah oleh Matair juga Higher Education Roadshow gitu, mengenai PPKS dan juga mengenai simpelnya cara memilih kampus yang benar gitu ya Mbak ya. Karena emang sih banyak Mbak, karena kalau misalnya curhat-curhatan aku yang pernah denger nih kayak wah gue nyesel nih kuliah di sini karena memang dari awal tidak teredukasi secara baik gitu tentang kampus tersebut. Oke. Nah, kalau itu dari sisi Matair nih. Kalau dari sisi Mbak Janah nih, Higher Education Roadshow itu sendiri kan kalau setahu aku nih di LLDT Wilayah 3 nih baru pertama kali nih. Iya. Cuman kan memang kolaborasi dengan Matair tentang Higher Education Roadshow nih emang udah lumayan cukup banyak dan lama gitu ya Mbak. Cuman kalau untuk divisinya ini baru pertama kali nih Mbak dan Kak. Nah, apa sih project dari Higher Education Roadshow tersendiri? Oke, seperti yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Ananda, kalau misalnya Higher Education Roadshow ini baru ada di tahun ini. Oke. Dan sempat disinggung juga ya untuk di podcast episode pertama, kalau misalnya Mbak Ananda dan ngebahas sama Pak Iksan juga, kalau misalnya LLDT Wilayah 3 ini baru banget bergabung sebagai mitra di MSIB ya kan. Nah, ini juga jadi suatu hal yang baru tentunya untuk LLDT Wilayah 3. Gimana sih cara kita buat roadshow yang benar dan tepat, apalagi kan kita juga berkolaborasinya dengan Mata Air gitu yang udah berpengalaman gitu ya Mbak ya. Nah, karena Higher Education Roadshow ini juga menjadi proyek besar tentunya untuk tim Higher Education Roadshow ini kita dijadikan PIC untuk teman-teman MSIB. Jadi ada 50 teman-teman MSIB nih, iya. Okay. Dan kita langsung terjun ke lapangan. Jadi masing-masing kita buatkan kepanitiaannya, mulai dari divisi notulensinya, dokumentasinya, kontennya, dan juga logistik segala macamnya dan acara. Bahkan seperti tadi Mbak Dini juga udah sebutkan, kita akan memaparkan materi mengenai PPKS tentunya. Akreditasi, karena akreditasi itu penting banget ya untuk pemilihan kampus benar, kan. Banyak banget teman-teman
yang dari SMA pingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi tuh masih aduh gimana ya Ya, kuliahnya gitu. masih awam gitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu Kak Ananda gimana nih dulu pas Oke. pemilihan kampus? Rekomendasi dari mana kah? Kalau aku sih dulu ya, karena memang ya biasalah kita dulu waktu SMA kan pasti mengincar PTN dulu ya kayak. Cuman ke akhir aku ada di kampus aku ini sekarang adalah rekomendasi dari teman sih Kak gitu. Oke. Jadi dulunya aku emang karena di sekolah aku juga nggak ada nih Mbak roadshow seperti ini. Jadi kayak ya udah hanya mengandalkan kerabat, keluarga untuk Iya, kayak benar. minta rekomendasi kampus terbaik menurut versi mereka gitu. Iya. Bener. Coba kalau nggak ada, kayak kita cuma pilih asal kampus yang Iya. mungkin lebih deket dari rumah atau yang mungkin ini ada jurusan gue nih gitu. Jadi kayaknya milih sini aja gitu. Berarti ada apa ya? Anak-anak SMA sekolah di Jakarta khususnya ini terbantu nih dengan Matair dan juga Higher Education Roadshow ya. Betul, betul. Dengan adanya ini apalagi kayak butuh banget gitu Iya. ya adik-adik yang sedang kehilangan motivasinya tidak terpilih PTN jadi bisa diedukasi oleh teman-teman Matair dan juga Higher Education Roadshow gitu. Kalau ada PTS-PTS dan kampus-kampus lain yang terbaik juga nih gitu. Iya, betul. Oke. Siap. Nah, untuk selanjutnya nih, aku mau nanya sih khusus ke Mbak Dini nih. Gini, jadi kan kalau misalnya divisi HER ya bisa dibilang Higher Education Roadshow di MSIB LLDikti Wilayah 3 ini kan baru nih Mbak nih. Sedangkan Matair nih udah banyak lah gitu jam terbangnya apalagi ke dalam ranah roadshow pendidikan seperti ini gitu kan. Tadi juga seperti penjelasan Mbak Dini. Kenapa akhirnya Mbak Dini dan teman-teman Matair nih menggandeng Higher Education Roadshow MSIB LLDikti Wilayah 3 yang masih baru gitu untuk digandeng gitu. Iya betul, jadi memang karena salah satunya kita Matair Digital ini sebagai salah satu mitra industri dari LLDikti Wilayah 3 Jakarta. Dan yang kedua sama-sama kita mendukung pengoptimalisasian perguruan tinggi gitu. Jadi memang banyak banget sih ternyata calon mahasiswa baru itu yang belum tahu bagaimana memilih perguruan tinggi yang berkualitas gitu. Jadi dari beberapa poin itu yang menjadi tujuan kita mengapa diadakannya Higher Education Roadshow. Oke, jadi balik lagi ya Mbak ya untuk mengedukasi pendidikan dan juga tadi juga dijelaskan oleh Kak Jana terkait memang ada beberapa poin yang akan diedukasi gitu ya untuk Matair dan juga Higher Education Roadshow. Nah, tadi kita udah udah berdiskusi secara langsung terkait alasan, terkait tujuan, terkait ranah gerak dari masing-masing bidang gitu. Nah, aku mau nanya nih Mbak, bagaimana sih Kak Jana sih, bagaimana sih proses atau mekanisme pelaksanaan proyek tersebut? Nah, kalau untuk mekanismenya roadshow-nya kita itu pastinya kita bakal berkunjung ke beberapa sekolah SMA dan SMK di Jakarta. Tapi untuk Tris yang penasaran sekolah mana aja sih yang bakal kepilih, Tris bisa langsung pantengin aja di Instagram kita humas.LLDikti Wilayah 3. Nah, di situ nanti kita bakal update mengenai sekolah-sekolah mana aja, bisa aja salah satunya sekolah Tris yang terpilih. Begitu. Oke, nah kalau misalnya nggak terpilih nih, mungkin bisa nih datang ke proyeknya Matair. Karena memang kalau di HER itu kalau setahu aku berarti tidak semua sekolah yang Iya. akan dikunjungi gitu ya. Iya. Nah berarti bisa ke proyek Pekan Pendidikan Tinggi Iya. Jakarta tanggal 10 sampai 12 Januari 2024 di Istora Senayan. Wah, Jadi seru jangan banget sedih nih nih. walaupun Iya, nanti benar. sekolahnya tidak terpilih di Higher Education Roadshow bisa ikut agenda Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta. Benar, karena memang semuanya tujuannya sama gitu ya. Iya. Sama-sama mengedukasi, sama-sama memang ranahnya sama gitu. Oke. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang terkait yang tadi itu alasan, tujuan dan lain sebagainya. Aku sih mau nanya terkait ini sih Mbak. Sasaran dari audiens peserta dari Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta itu sendiri sih Mbak. Jadi memang Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta ini akan mengakomodir dari sisi manajemen sampai operasional perguruan tinggi. Jadi memang di Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta ini akan ada 2 agenda nih Mbak Nanda. Yang pertama ada Jakarta Kampus Update yang nanti diikuti oleh ratusan perguruan tinggi dan ribuan calon mahasiswa baru se-Jakarta
dan sekitarnya. Lalu ada juga Jakarta Academic Management System Forum gitu. Nah, di agenda ini nanti yang akan mengikuti pameran itu dari para perusahaan teknologi dan pendukung pendidikan tinggi, Mbak Nanda gitu. Jadi nanti para stakeholders dari perguruan tinggi, lalu para pimpinan perguruan tinggi itu bisa mengikuti agenda forum dan pameran yang disediakan di Jakarta Academic Management System Forum. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol dan diskusi nih terkait mekanisme, terkait tujuan, terkait alasan dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya sih ke Mbak Dini dulu nih Kak Jana. Terkait tadi project-project Matair. Sebenarnya audiens dari project ini tuh siapa sih Mbak dan gimana gitu? Jadi memang Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta itu nanti ada 2 jenis kegiatan, Mbak. Yang pertama ada Jakarta Campus Update, yaitu nanti akan dihadiri oleh ratusan perguruan tinggi nasional dan ribuan calon mahasiswa baru gitu. Karena kita kerjasama juga sama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan kita juga akan menyediakan fasilitas antar jemput gitu dari sekolah ke venue acara. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti ada agenda Jakarta Academic Management System Forum gitu. Kita biasa namanya sebutnya JAMS, Mbak, gitu. Agenda JAMS. Nah, agenda JAMS ini nanti diikuti pamerannya oleh perusahaan teknologi dan pendukung pendidikan tinggi. Jadi mulai dari perusahaan fintech, perusahaan sistem informasi akademik, perusahaan lembaga akreditasi atau lembaga akreditasi mandiri gitu ya, itu bisa mengikuti pameran ini. Karena nanti akan ada pameran, terus ada juga forum diskusi teknologinya, Mbak, yang akan diikuti oleh seluruh stakeholders perguruan tinggi serta para pimpinan strukturalnya. Oke, menarik banget nih ya gitu. Aku kalau misalnya masih sekolah nih Kak, kayak bakalan gak Daftar. menyanyiakan Iya. sih ya. Apalagi secara tidak langsung sekolah aku nih diundang gitu. Jadi kayak sayang kalau untuk tidak dihadirkan gitu. Apalagi tadi aku notice nih yang Mbak Dini bilang kalau sekolah itu bakalan difasilitasi antar jemput gitu ya. Jadi sekolah udah gak worry lagi untuk nyewa bis atau dan lain sebagainya. Berarti udah tinggal berangkat doang Iya. gitu ya. Oke, tadi itu sasaran audiens dari kegiatan PPTJ atau Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta yang diadakan oleh Matair. Nah, sekarang aku mau nanya ke Kak Jana nih. Sasaran audiens dari Higher Education Roadshow itu sendiri gimana sih, Kak? Nah, kalau sasaran untuk Higher Education Roadshow ini pastinya kan dari siswa dan siswi SMA dan SMK nih. Tapi kita lebih memfokuskan untuk teman-teman yang di kelas 12 nih Kak, yang emang dia tuh lagi kesulitan untuk memilih gimana sih cara memilih kampus yang benar gitu Kak. Oke. Jadi kalau misalnya Higher Education Roadshow ini lebih kepada touching sekolah-sekolah Iya. ya gitu ya. Sama sebenarnya sama seperti Matair, cuman Matair nih nanti proyeknya akan lebih besar gitu ya Mbak ya Dini ya. Oke, terakhir nih Mbak Dini, Kak Jana. Aku pengen nih dari Mbak Dini dulu ya Kak Jana. Harapan Mbak Dini dari project ini gitu. Tadi juga kan aku sempat highlight kalau misalnya bakalan ada ratusan kampus yang hadir. Berarti secara tidak langsung kampus itu bisa bebas mendaftarkan diri kan. Nah, boleh bisa Mbak Dini kasih harapan dan juga sedikit lah promosi-promosi gitu dari Matair, kegiatan Matair itu sendiri. Jadi memang agenda ini agenda yang sangat strategis untuk diikuti perguruan tinggi karena sudah mengakomodir mulai dari manajemennya hingga operasional perguruan tinggi itu sendiri gitu. Dan memang harapannya semoga dalam agenda ini bisa membantu para perguruan tinggi untuk membaca prospek dan tantangan pengelolaan perguruan tinggi yang lebih bersaing selain dari agenda promosinya ya Mbak gitu sih. Dan untuk misalnya para perguruan tinggi yang mau bergabung atau berpartisipasi di dalam agenda Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta ini bisa banget kunjungi website kami di kampusupdate.co.id atau Instagram kami di @kampus.update, atau mungkin kalau mau tanya lebih detail bisa menghubungi WhatsApp kami nih Mbak di 0818530700. Nah, berarti kampus-kampus yang ada di Jakarta dan sekitarnya jangan lupa tuh ya Mbak ya untuk segera join, karena kan memang prospeknya sangat amat bagus ya Mbak ya, karena dilihat dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu ya Mbak ya. Nah, kita ke Kak Jana nih. Apa sih harapan Kak Jana terkait project kolaborasi ini? Harapannya apa yang kita sampaikan itu membantu teman-teman yang merasa kesulitan gimana sih cara memilih kampus yang benar, karena kan untuk memilih kampus yang tepat itu
harus memerhatikan beberapa faktor kan. Betul. Tentunya kayak mulai dari akreditasinya dan apakah kampus itu juga mendukung tentang PPKS ini dan betul. beberapa 5 dosa kayak pembulian segala macamnya gitu Mbak. Dan kita berharap untuk apa yang bakal kita lakuin ini, project besar ini tuh terlaksanakan dengan baik dan apa yang kita sampaikan tepat sasaran gitu Mbak. Bener, karena masih banyak ya kampus yang nggak aware gitu untuk terhadap Iya. pembulian, terus juga terkait PPKS. Jadi Matahir dan Higher Education Roadshow nih membantu lah Iya. gitu kampus-kampus mana yang setidaknya bisa melindungi mahasiswanya gitu ya Mbak ya, Betul. dari 5 dosa tersebut tadi yang kayak Kak Jana kasih tahu ke kita semua. Nah, akhirnya kita udah selesai nih diskusinya. Wah, sedih banget. Padahal pembahasannya menarik banget Iya. nih gitu kan, terkait edukasi, apalagi terkait event-eventnya gitu yang kayaknya jangan sampai dilewatin Iya. gitu ya. Nah, untuk Tris juga nih, pastikan kalau kampus kalian itu sudah terdaftar dan mendaftar di project event Betul. dari Mata Air nih, karena kan seperti yang dijelaskan sama Mbak Dini ya, kayak acaranya seru banget gak sih? banget, apalagi di Istora Senayan kayaknya berarti Wah, megah banget gak sih Kak Jana? Jangan Gitu. lupa ya buat Jangan lupa daftar, pasti. perguruan tingginya di Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta tanggal 10 sampai 12 Januari 2024 di Istora Senayan. Nah, masih lama tuh berarti ya kayak masih bisa betul. Iya. Masih bisa mempersiapkan juga kampus-kampusnya bagaimana nanti ketika mempromosikan atau ketika hadir di event tersebut gitu ya Mbak ya. Oke, makasih nih Mbak Dini dan Kak Jana untuk waktunya hari ini. Sama-sama, Kita udah diskusi terkait Kak Nanda. masing-masing event dan juga masing-masing penjelasan yang memang sangat menarik banget. Dan sayang nih kalau untuk pertama nggak ditonton, Iya. terus kedua nggak dikunjungi, dan Iya. ketiga kampusnya nggak didaftarin. Itu benar-benar sayang banget kalau menurut aku ya Mbak Dini ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk stay tune di YouTube dan sosmed LLDT Wilayah 3 Jakarta, juga sosmednya Mata Air, juga sosmednya Higher Education Roadshow yang ada di Humas LLDT 3. Nah, Tris di rumah juga jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini, dan juga stay tune di video-video selanjutnya. Dadah.